Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dengan NPM 231107020647. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Selanjutnya ada hiperglikemia yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit, terutama diabetes mellitus, di samping berbagai kondisi lainnya. Selanjutnya, prediabetes. Kondisi menunjukkan glukosa puasa terganggu, toleransi glukosa terganggu, dan campuran keduanya. Selanjutnya ada beberapa klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, indikator gula darah puasa itu dikatakan diabetes jika hasilnya 126 mg per desiliter. 110 sampai 125 itu prediabetes. Glukosa plasma 2 jam postprandial diabetes itu 200, sedangkan prediabetesnya 140 sampai 199 mg per desiliter. Dan gula darah puasa diabetes 200. Patogenesis dari diabetes mellitus yang pertama yaitu adalah kegagalan sel beta pankreas karena sel beta pankreas sudah sangat berkurang. Yang kedua, disfungsi sel alfa pankreas. Peningkatan hormon glukagon meningkatkan produksi glukosa di dalam hati atau hepatic glucose production. Yang ketiga, sel lemak. Sel lemak yang resisten terhadap antilipolisis dari insulin menyebabkan peningkatan liposisis dan kadar FFA dalam plasma. Peningkatan FFA, free fatty acid, merangsang gluconeogenesis menyebabkan resistensi insulin di hepat dan otot sehingga mengganggu sekresi insulin. Yang keempat, otot. Terjadi gangguan transport glukosa ke sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Yang kelima, hepar. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu gluconeogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hepar meningkat. Yang keenam, ada otak. Terjadi resistensi insulin di otak terutama pada pasien obes akibat hiperinsulinemia. Asupan makanan justru meningkat akibat resistensi insulin. Yang ketujuh, ada kolon atau mikrobiota. Perubahan komposisi mikrobiota pada kolon berkontribusi pada hiperglikemia. Yang kedelapan, usus halus. Glukosa yang dikonsumsi memicu respon insulin yang lebih besar dibandingkan melalui pembuluh darah vena. Yang kesembilan, ada ginjal. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. 90% diserap kembali melalui enzim sodium glucose cotransport. Yang ke-10 ada lambung. Penurunan produksi amilin yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Penurunan amilin menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan meningkatkan absorpsi glukosa dalam usus halus yang berhubungan dengan peningkatan glukosa postprandial. Yang ke-11, sistem imun. Sitokin yang menginduksi respon fase akut berhubungan dengan diabetes mellitus, kardiovaskular, dan aterosklerosis. Selanjutnya ada patogenesis resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi patologis yang menunjukkan kegagalan dalam merespon kadar insulin normal pada target jaringan. Hal tersebut terjadi karena penurunan kapasitas insulin untuk menstimulasi utilisasi glukosa, baik disebabkan oleh defisiensi insulin atau terjadi kerusakan sekresi dan atau utilisasi. Resistensi insulin dapat disebabkan oleh kerusakan signaling, kerusakan glukos
transporter, lipotoxicity, disfungsi sel beta, disposisi amiloid pada pankreas, stres oksidatif, kelebihan asam lemak, dan menurunnya efek insekretin. Stres oksidatif distimulasi oleh hiperglikemia yang berkelanjutan menyebabkan peningkatan produksi ROS atau reaktif oksigen spesies, peningkatan ROS atau penurunan aktivitas antioksidan, dan atau keduanya menghasilkan stres oksidatif yang berpotensi sebagai penyebab diabetes mellitus melalui induksi disfungsi sel beta dan resistensi insulin. Beberapa faktor resiko diabetes mellitus yaitu IMT yang lebih dari 23,5, aktivitas fisik kurang atau sedentary lifestyle. Selanjutnya, perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat bayi lahir lebih besar dari 4 kilo atau mempunyai riwayat diabetes mellitus gestasional. Tanda dan gejalanya yaitu keluhan klasiknya ada poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Keluhan lainnya ada kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva. Komplikasinya yaitu ada 2, mikrovaskular mata dan ginjal, makrovaskular di jantung, otak, dan pembuluh darah. Selanjutnya, terapi farmakologis, obat antihiperglikemia oral, obat antihiperglikemia suntik, dan terapi kombinasi. Sekian presentasi tentang diabetes mellitus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.